Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Konten ini bebas share, bebas copy paste. Terima kasih saudara-saudari nanti menyimak selengkapnya. Jadi artinya saudara-saudari telah mempelajari materi bahasan pada perjumpaan kita kali ini, ya. Kita bicara mengalir saja atas yang diizinkan Allah Ta'ala. Rata-rata di medsos ini maupun orang Minang khususnya menganggap saya benci adat Minang, menganggap saya benci Pengulu dan Datuk, menganggap saya benci orang Kenagarian saya. Ya, akhirnya saya balik dibenci. Itu sesuai anggapan mereka, ya. Mereka anggap saya benci berbagai hal. Padahal saya berniat Bismillahirrahmanirrahim karena kasih dan sayang, karena ada perhatian, akhirnya peduli, dan akhirnya wujud peduli saya jalani keliling Sumbar 4 tahap melakukan uji kelayakan kepada rata-rata Pengulu, Datuk, Ketuakan asal Sumbar. Tahap 4 malah 3 bulan saya di Sumbar. Ya, kita baru kenal, saudara-saudari tidak tahu apa yang saya lakukan, bagaimana kehidupan saya, bagaimana cerita saya, ya. Tahap 4 3 bulan keliling Sumbar bisa saudara-saudari lihat di konten channel YouTube ini. Dari tanggal 31 Oktober 2021 sampai 30 Januari 2022. Itu wujud peduli saya, wujud kasih sayang saya. Dan beliau-beliau oknum-oknum yang menganggap saya benci adat di dalam bidang hal lain, kalau saya tanya, ya, dan memang itu terbukti, saya tanyalah, itu salah satu uji kelayakan saya kepada minimal 83 orang ketua Kedapatan Adat Nagari asal 19 kota 19 kabupaten seprovinsi Sumbar, ya. Malahan pada pertemuan di Arosuka tanggal 18-19 Desember 2 hari acara itu secara tertulis malah, ya, saya beri pertanyaan mudah. Saya beri masing-masing 1 lembar kertas, ya, berikut pulpen. Saya beri pertanyaan mudah. Tolong ditulis 4 contoh perkara adat dan 4 contoh perkara budaya. Dan ada itu 4 orang yang mengaku baru sekali itu menerima pertanyaan dan beliau tidak bisa menjawab. Padahal gelar beliau Buya Pengulu dan malahan beliau sebagai ketuakan. Dan yang lain-lainnya coba-coba menjawab, semuanya salah. Itu rata-rata itu Datuk Kubong Tigo Bale, ya, yang dibawa oleh yang mengaku Budo Kanduang Yetna, yang ribut-ribut itu dengan Doni Indra, ya. Jadi rata-rata sudah dari kosakata saja sudah pada sesat, tidak bisa lagi membedakan mana adat mana budaya. Adat dan budaya baru itu, belum lagi perkara adab, standarisasi agama. Jadi kalau sehubungan adat budaya adab itu harus didalami. Sebelum ngaku-ngaku beragama, tetapi itu suatu kesalahan besar. Mengaku beragama itu suatu kesalahan besar. Kenapa bisa begitu? Karena A adalah tidak. Gama adalah tidak menggaung atau tidak cuma ucapan. Gama atau tidak berantakan. Jadi agama itu adalah aturan dan susunan. Agama adalah hukum. Jadi saat ada yang melanggar aturan dan susunan, saat ada yang melanggar hukum, tidak ada sanksi. Disitulah letaknya suatu kesalahan besar. Cuma sebatas mengaku-ngaku.
Nah, apa-apa saja sebab kesalahan tersebut, umumnya mubalik, mau Habib juga, ya, mau pihak kampus, UIN, IAIN, ya, SAG, LC, itu 100% hanya menjual ayat-ayat Allah, 100% hanya sebatas ucapan. Kenapa bisa begitu? Jika memang tidak hanya sebatas ucapan, sudah ada daulah Islamiyah di NKRI ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Negara ini mengakui secara terang-terangan anti khilafah. Nah, bertambah lagi judul. Khilafah, khilafiyah, khalifah, khilafatul, itu 4 kosakata lagi. Sedangkan 4 kosakata adat, adab, budaya, agama saja pada gagal paham. Jadi akhirnya di Facebook, di Instagram, di YouTube, ada yang menulis statement panjang kalimat, ditanya per kosakata aja ngawur. Atau istilah sejarah ya. Kita tanya tahun aja dia nggak tidak tahu tahun. Nah, itu di bidang sejarah. Di bidang penerus kesultanan dan kerajaan, mereka tidak bisa lagi membedakan mana kesultanan, mana yang raja yang dibentuk oleh Belanda, diambil dari Sarok Balai itu, dari preman dijadikan raja, dan tidak bisa lagi membedakan mana yang benar-benar terah raja, terah sultan. Itu yang terjadi saat ini, ya. Jangankan yang awam, yang LC Kiai Syekh Mubalik saja sudah tidak paham apa itu 2 kalimat syahadat, tidak paham lagi apa itu pola pikir tauhidiyah, pada sesat pola pikir kemutawatiran. Jelasnya begitu. Jadi sok-sok beradab, oh penampilan muslim, oh rambutnya rapi, oh bahasanya baik-baik. Mereka lupa yang dihitung itu adalah amal perbuatan, bukan ucapan. Nah, begitu juga dalam rukun. Rukunnya rukun, tata caranya tata cara. Ya, seseorang itu harusnya untuk percaya itu ada 6 cara, melewati dulu dia 6 cara, pandai dia 6 cara, baru dia bisa percaya. Begitupun rukun akidah, rukun Islam, pandai dulu dia 5 tata cara, baru dia dalam perbuatan itu ada nilai 5 rukun. Nah, jadi kalian-kalian mubalik sudah tersesatkan oleh petunjuk, makanya masih saja meminta petunjuk, padahal belum 5 menit bilang, oh Al-Quran ini petunjuk. Setelah 5 menit mengaku pula minta-minta petunjuk. Tolol kalian itu. Pangulu Datuk di Minang juga begitu. Hah? Ibarat kata orang, ibarat kayu gadang kata orang. Dia jadikan ibarat itu barang sebenarnya. Tidak berjalan dia seperti mubalik. Tidak berjalan dia ke arah yang ditunjuk oleh petunjuk. Nah, kalau si Pangulu Datuk dan keturunan umum rata-rata Minang itu ya, terjebak dengan ibarat. Tidak ada berjalan ke yang diibaratkan oleh ibarat. Makanya banyak di masing-masing nagari tidak ada lagi yang pantas menjadi wali nagari, kecuali memang sudah jaringan oligarki, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme. Cuman orang-orang itu saja yang memimpin negeri. Memimpin kabupaten, kota, provinsi. Nah, tidak ada lagi yang pantas. Jadi intinya itu apa? Sudah kebanyakan hal kaderisasi, alih generasi, dan penyadaran. Kalau dalam agama Islam, bimbingan hantaran 2 kalimat syahadat. Ya, kalau dalam adat, budaya, adab, dan agama, harus paham lagi apa itu masing-masing contoh perkara dari 4 kosakata tersebut. Baru bisa bicara. Paham? Jadi kalian-kalian jangan sembarangan, jangan marah pula kalian saya kalian-kaliankan. Nah, makanya rintis satu grup WA
undang saya ke sana.